dampak positif yang didapat sama masyarakat ini secara nggak langsung kan juga menjadi kekuatan, Mbak ya, menjadi kekuatan daya tarik bagi masyarakat luar untuk bisa tahu, untuk bisa mengambil atau merasakan atau paling tidak membeli atau mungkin berkunjung ya terhadap produk dari BUMDes itu. Paling tidak teman-teman BUMDes dalam pengelolaannya nanti juga yang penting fokus terhadap tujuan. Jangan lupa nanti bahwa BUMDes ini tidak bisa dibuat main-main. Apapun ini menjadi tanggung jawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur Jawa Timur, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi di podcast Jatim, channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Bersama saya Silka Sorizona dan tentu Silka nggak sendiri karena Silka menghadirkan narasumber yang luar biasa hari ini. Tamu spesial kita Bapak Sumardi SHMH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Jatim 10, Dapil Jatim 10, Mojokerto, Jombang. Selamat datang Pak. Selamat datang. Gimana kabar hari ini Pak? Baik dan sehat Mbak Silka. Baik, alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di podcast Jatim Channel ini untuk kita membahas terkait dengan peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi lokal. Ini juga salah satu tupoksi Bapak ya di Komisi A bahwa meningkatkan perekonomian lokal salah satunya melalui BUMDes. Tapi mungkin banyak yang belum memahami betul nih Pak Sumardi terkait BUMDes sendiri. Taunya hanya ya badan usaha milik desa. Tapi bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana kemudian ini menopang perekonomian lokal, itu seperti apa sih Pak Sumardi? Ya Mbak Silka, BUMDes sejak diundangkan di undang-undang terkait dengan desa, itu kan di situ disampaikan bahwa terkait dengan BUMDes jelas disampaikan di situ bahwa BUMDes ini adalah salah satu lembaga di desa di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, di mana tujuannya juga nanti paling tidak ini untuk meningkatkan kehidupan atau paling tidak ekonomi yang ada di desa itu. Apalagi kemarin sudah diatur juga di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 terkait dengan BUMDes. Jadi jelas ini paling tidak aturan itu juga paling tidak agar ekonomi di desa ini juga bisa bergerak ya dengan adanya pengelolaan badan milik desa. Oke, jadi bisa kita bilang BUMDes ini penting sekali ya Pak untuk pembangunan desa? Ya, sangat penting sekali. Makanya dengan adanya BUMDes, pemerintah juga berharap paling tidak pergerakan ekonomi di tingkat desa ini bisa bergerak, bisa ada semacam peningkatan kehidupan, produksi lokal, dan juga mungkin adanya BUMDes ini terkait dengan adanya UMKM juga bisa sinergi ya, untuk bisa menghasilkan sesuatu bagi masyarakat. Ya paling tidak kehidupan masyarakat desa ini nanti kan diharapkan ke situ. Oke. Pak Sumardi, dari data yang Silka peroleh, data dari Desa Senter Jawa Timur ini per Desember 2024 kemarin ada sekitar 6.756 BUMDes serta 11.251 unit usaha BUMDes. Ini tersebar di wilayah Jawa Timur. Nah, sejauh ini dari DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi A melihat perkembangan BUMDes kita yang tersebar di Jawa Timur ini seperti apa sih Pak? Ya Mbak Silka, perkembangan BUMDes terutama kita coba untuk bicara di Dapil ya, di Dapil saya yaitu Mojokerto Kabupaten dan Kota dan Jombang. Ini kan kalau tidak salah itu kurang lebih 500 sekian ya jumlah BUMDes yang ada di Dapil tempat saya ya, Mojokerto Jombang. Ya memang secara perkembangan ini memang ada yang sangat baik, ada yang saat ini juga masih menyesuaikan terkait dengan konsep bisnisnya apa kan itu. Tapi paling tidak dari semuanya itu sudah ada pergerakan bagaimana mereka mengelola terkait dengan badan usaha milik desa itu. Paling tidak mereka sudah mulai melakukan beberapa klaster ya. Kira-kira nanti
bisnis yang cocok untuk BUMDes itu apa kan itu. Kalau Mojokerto Jombang sendiri Pak, potensinya apa? Kalau Mojokerto Jombang itu wisata ya, Oke, wisata wisata milik ya. desa itu banyak sekali. Cuma kan kita juga tidak bisa latah bahwa BUMDes itu akhirnya usahanya wisata desa semua. Nah, iya betul. Kan juga harus disesuaikan kan dengan daerah. Selama ini saya melihat ada beberapa potensi wisata desa yang dikelola sama BUMDes itu cukup baik juga, terutama di Mojokerto sama di Jombang itu di wilayah Wonosalam, di daerah Trawas dan sekitarnya itu kalau ngomong wisata cukup bagus sekali. Bahkan kemarin saya juga sempat berkegiatan di salah satu wisata desa, di Dapil, dan kelihatannya mereka juga cukup bagus. Cuma memang pengelolaan juga butuh proses, Mbak Silka ya, karena memang manajerial itu kan juga sangat penting sekali ya, karena tidak bisa kita mengandalkan potensi saja, tapi pengelolaan atau manajerial juga sangat perlu sekali untuk menopang bagaimana eksistensi dari BUMDes itu menjadi lebih baik kan. Betul. BUMDes bisa berjalan secara optimal ya, manajerial yang salah satunya ya Pak. Ini yang menjadi penting dan kemungkinan besar itu juga yang banyak belum optimal di masyarakat kita, sehingga banyak BUMDes yang buka tutup. Nah, betul. Seperti itu ya Pak. Kalau Pak Sumardi sendiri melihatnya seperti apa atau apa yang perlu kita kembangkan lagi selain tadi ya mungkin bisa diberikan pelatihan manajerial dan lain sebagainya Pak? Ya paling tidak memang keterbukaan ya di antara pemerintahan desa dengan BUMDes sendiri dan juga masyarakat ya kan, agar nanti sinergitas di antara mereka ini paling tidak mungkin dari sinergitas di antara mereka ini kan bisa selain wisata desa ini apa yang bisa dihasilkan dari desa itu, mungkin sisi pertaniannya atau sisi peternakannya kan itu, karena memang saat ini ada beberapa BUMDes yang perkembangannya juga stuck, bahkan juga cenderung tidak ada pergerakan ya, bahkan turun karena mereka salah untuk memulai terkait dengan usaha apa yang bisa dikelola sama mereka, seperti simpan pinjam atau mungkin penggemukan ternak dan sebagainya. Itu kadang juga walaupun di situ tuh desa banyak seperti contoh ternak mungkin ya, bicara masalah kebutuhan ternak mungkin banyak rumput, banyak daun dan sebagainya, tapi kalau manajemennya kurang bagus kadang-kadang juga nggak bisa berkembang lebih baik. Betul. Gitu. Ternak besar dijual, uangnya juga nanti kadang penataan secara administrasi, manajernya juga kadang-kadang juga butuh ya untuk dilakukan pengembangan, pelatihan dan sebagainya itu Mbak Silka. Iya karena kebanyakan biasanya memang mengandalkan potensi alam, kemudian dijadikan desa wisata begitu. Tapi misalnya tidak ada potensi wisata, biasanya simpan pinjam itu yang paling banyak ya Pak Sumardi. Padahal masyarakat bisa lebih kreatif dengan mengembangkan BUMDesnya begitu. Apakah sejauh ini pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi A ada nggak Pak? Atau sudah optimalkah program-program dari pemerintah? Pasti kan ada tuh pelatihan-pelatihan entah manajerial dan lain sebagainya Pak. Ya. Di kami di Komisi A ini memang kita kan juga ada namanya beberapa program-program untuk sambang dapil ya, atau kunjungan dapil atau program yang lain yang bagaimana program itu bisa mendekatkan hubungan kita dengan masyarakat ya. Kita juga ingin hal itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Contoh mungkin kita melihat beberapa desa yang bisa kita bantu dari sisi mana terkait dengan BUMDesnya. Apakah nanti butuh untuk kita hadirkan akademisi atau praktisi ya untuk kita ajari terkait dengan manajemen pengelolaan BUMDes itu bagaimana kan itu. Ini kita juga sudah mulai lakukan Mbak Silka di dapil saya. Jadi kita ngumpulkan beberapa desa-desa, kearifan lokalnya, produk lokalnya, apa yang nanti bisa dikembangkan, apakah UMKM-nya atau produk lokal dari yang lain ya yang bisa dikembangkan, kita bisa bantu. Contoh kemarin kita juga melakukan kegiatan di dapil itu terkait dengan UMKM Go Digital. Kita UMKM Go Digital itu kan kita melihat beberapa potensi dari masyarakat, dari BUMDes yang bisa dikelola bersama-sama. Itu kemarin kita ingin bagaimana
potensi-potensi desa itu bisa terkatrol dengan kegiatan kami sehingga ya ada perkembangan yang lebih baik terkait dengan beberapa BUMDes yang nantinya paling tidak bisa menjadi penopang terkait dengan PADes mereka, ya, kemandirian mereka, dan juga nanti bisa mendatangkan kegiatan-kegiatan bagi masyarakat atau lingkungan sekitar. Gitu. Kalau pembentukan BUMDes ini sendiri boleh nggak sih Pak ambil dari dana desa? Memang itu nanti sebagian bisa ya, tergantung dari pengaturan dari pemerintah sendiri ya. Kira-kira gitu, keikutan serta dari pemerintahan desa diambilkan dari dana desa itu kira-kira bagaimana kan itu. Cuma memang itu sangat rentan sekali Mbak Silka, karena pengawasan ya, pengawasan yang harus betul-betul dilakukan itu juga harus bisa baik, karena kalau nggak dilakukan pengawasan nanti dampaknya mungkin akan terjadi ini ya, penyelewengan ya. Nah, itu nanti kan juga akan semakin menjadi persoalan rumit, bisa menjadi pelanggaran atau urusan hukum kan itu. Ya memang bagaimana pemerintahan desa ini juga harus ada aturan main terkait dengan kegiatan itu. Iya. Transparansi itu tadi ya yang Bapak Sumardi sampaikan, ya. Yang terkadang juga menjadi catatan begitu. Iya. Ada nggak Pak Sumardi melihat mungkin satu desa yang bisa menjadi percontohan gitu BUMDesnya yang berkembang pesat gitu yang Bapak tahu di Jawa Timur? Kalau terutama di Dapil Pak ya, itu kalau di Jombang itu ada kemarin itu di daerah Jagung itu ada desa ngelola terkait dengan tanaman buah itu ya, greenhouse ya. Greenhouse itu dia juga nanam buah-buahan. Hidroponik itu hidroponik ya Pak ya. Itu juga cukup bagus dan hasilnya cukup bagus juga. Dan itu juga akhirnya memberikan ada dampak positifnya. Satu, PADes mereka dapat. Terus melibatkan masyarakat yang di situ menjadi pekerjanya, ya kan. Itu kemarin di Mojagung ada itu, saya sendiri lihat kemarin nanam buah-buahan. Terus wisata desanya juga kemarin ada, kayak di salah satu desa di Mojagung itu ada, malah mereka punya keinginan untuk mengembangkan bahwa mereka menjadi salah satu desa wisata. Jadi ada beberapa pengembangan usaha dari BUMDes, tidak hanya satu wisata yang dikelola, tapi ada yang lain seperti itu. Dari greenhouse mereka nanti juga akan jadikan semacam wisata edukasi. Terus kemarin juga di Jombang juga di daerah Bareng ya, Banyumili ya, itu juga cukup bagus karena sumber air di sana cukup melimpah, mereka gunakan itu dan itu juga bisa akhirnya menambah penghasilan untuk PADes mereka juga. Di Mojokerto itu juga kemarin ada beberapa juga yang kita sempat ke sana. Ada juga memang di Pacet kemarin tuh mereka juga mengalami penurunan karena salah untuk mengelola manajerialnya terkait dengan wisata desa. Jadi kemarin kita juga sempat datang ke sana di salah satu desa di Pacet, kita sampaikan masalahnya apa. Ternyata mereka juga salah untuk memahami terkait dengan bagaimana pengelolaan wisata desa mereka itu. Jadi mereka terlalu show-off ya, tapi mereka nggak melihat bahwa kadang wisata ini kan juga tergantung dari musim ya. Jadi itu yang kadang mereka juga kurang perhitungannya mereka di situ. Dan ketika ada problem-problem manajerial yang kemudian menyebabkan kerugian gitu, Pak Sumardi, ini bagaimana kalau BUMDes skemanya? Atau ya sudah kalau rugi ya sudah dibiarkan tutup, atau ada aturan khusus yang mengatur soal BUMDes itu? Ya, kalau seperti itu memang kembali kepada pemerintahan desanya. Kira-kira aturan mainnya juga bagaimana terkait dengan biasanya kan harus ada ADRT ya. ADRT-nya kira-kira bentuknya bagaimana? Apabila ada kondisi-kondisi force majeure itu juga kira-kira bagaimana? Ya, memang ada beberapa BUMDes, akhirnya ini yang penting balik modal. Modal diamankan dulu, setelah modal diamankan dulu, terkait dengan bisnis yang tidak jalan, mereka nunggu waktu. Nunggu waktu, momennya yang pas itu, kira-kira nanti bagaimana, yang penting penggunaan anggaran untuk di BUMDes itu bisa mereka amankan dulu Mbak, supaya nanti tidak terjadi
loss yang sehingga mereka tidak bisa berkegiatan, modalnya juga habis. Nah, itu kemarin ada beberapa desa yang juga cukup baik mereka kalau usahanya nanti nggak bisa jalan atau terjadinya hal-hal yang terduga, tapi mereka ngamankan. Ngamankan dulu modalnya supaya nanti mereka bisa mulai kembali, dan mereka akan menggandeng pihak wacananya kemarin juga ada yang gandeng pihak luar ya, untuk bisa menjadi mitranya mereka, kemitraan jadinya gitu. Oh, desa ada juga nih Pak ya di Gresik itu desa Sekapu kalau nggak salah, yang awalnya kaya itu kepala desanya, kemudian sekarang juga jadi tersangka kalau tidak salah karena permasalahan BUMDes ini. Oke, jadi memang banyak problem, termasuk tadi Pak Sumardi juga sampaikan BUMDes ini pastinya banyak melibatkan warga desa, otomatis kan menciptakan lapangan pekerjaan, Pak. Nah, memang idealnya peran BUMDes sendiri dalam menciptakan lapangan kerja itu harusnya seperti apa sih Pak? Ya, tujuan pemerintah itu kan meningkatkan ekonomi desa, Mbak ya. Bagaimana ekonomi desa itu paling tidak ada perkembangan yang baik, dan dari masyarakatnya juga bisa mendapatkan dampak positif dari kegiatan BUMDes ya. Cuma memang sebelum BUMDes ini harus memilih kira-kira nanti core bisnisnya atau usahanya apa. Ini paling nggak memang harus ada perancangan kalau menurut saya yang bagus ya. Yaitu tadi terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, terus pemetaannya, terus terkait dengan keterlibatan dari masyarakat supaya nanti totalitas dan loyalitas mereka terkait dengan BUMDes ini juga mereka juga ada kan itu ya. Jadi kalau sampai terjadi persoalan-persoalan di BUMDes, mereka juga ikut bau-membau. Bagaimana mereka punya tanggung jawab yang sama ya, bahwa BUMDes ini adalah milik mereka, dari mereka ke mereka kan itu. Nah, jadi makanya keterlibatan masyarakat itu sangat penting sekali. Tidak bisa nanti hanya mengandalkan dari pemerintahan desa dan juga dari pengurus BUMDes itu sendiri. Karena masyarakat secara nggak langsung dengan mereka kita libatkan, dengan mereka ini mempunyai totalitas dan loyalitas terhadap usaha BUMDes yang kita atau yang dirintis. Ini kan secara langsung juga menjadi pengembangan bisnis yang menurut saya dampaknya positif, karena mereka akan bercerita ya. Betul. Mereka punya apa di desanya kan itu. Mereka punya kebanggaan apa di situ. Tapi biasanya menunjuk pengurusnya gitu seperti apa Pak kalau BUMDes? Ya memang ada beberapa BUMDes yang tidak melalui proses yang bagus ya. Yang penting dekat ditunjuk, tapi itu memang malah menjadi salah satu kelemahan ya. Dan tidak terjadi profesionalitas, kemandirannya juga dipertanyakan di situ. Akhirnya kalau ada masalah maka mereka tidak bisa ngatasi ya. Makanya sebelum BUMDes ini kita mulai kira-kira usahanya apa ya, memang harus ada pembicaraan secara terbuka, transparan, melibatkan masyarakat ya. Kira-kira di sini ini apakah cocok dengan desa wisata, apakah cocok dengan pertanian yang dikelola, apakah dengan UMKM-nya, produk lokalnya apa kan itu. Nah, supaya apa? Masyarakat juga dampak positif yang didapat sama masyarakat ini secara nggak langsung kan juga menjadi kekuatan Mbak ya, menjadi kekuatan daya tarik bagi masyarakat luar untuk bisa tahu, untuk bisa mengambil atau merasakan atau paling tidak membeli atau mungkin berkunjung ya terhadap produk dari BUMDes itu. Nah, itu dia. Pak monggo diunjuk. Oke. Makasih Mbak Silka. Iya, kita dari tadi ngobrol terus soal BUMDes. Sampai kering ini Mbak. Tapi Pak Sumardi ini kayaknya kelihatan paham banget gitu soal BUMDes. Pernah jadi pengurus Pak? Atau mungkin merasakan manfaat dari desa jenengan, dari BUMDesnya? Kalau pengurus belum pernah Mbak Silka. Cuma pernah ya punya usaha kecil-kecilan lah. Punya usaha kecil-kecilan, dan juga saya tuh sering kalau waktu longgar tidak ada kegiatan di dewan, mungkin hari libur itu saya seneng main-main ke daerah Mbak. Kalau bahasanya orang Surabaya itu kelayapan mungkin ya. Tapi kelayapan yang positif Pak. Ngobrol sama mereka dengan perangkat desanya, ayo ini kira-kira bagaimana, apa yang bisa kita bantu kan itu.
Ya memang saya sukanya itu, karena kalau libur di rumah itu kadang-kadang saya mikirnya itu nggak produktif, itu nggak enak, Mbak. Ya. Makanya kadang saya gunakan untuk bisa main, berkunjung ke beberapa desa-desa yang ya untuk satu juga membangun komunikasi dan silaturahmi dengan mereka. Makanya banyak dari perangkatnya, dari kepala desanya, bahkan BUMDesnya kadang juga ngajak ngobrol kita. Kira-kira gimana nih Pak Mardi? BUMDes kita ini kira-kira terjadi seperti ini, enaknya bagaimana? Oh begini. Nah itu kadang kita lakukan, Pak Silka. Itu. Jadi di sela-sela reses juga di sela-sela waktu luang ini selalu menyempatkan untuk ini ya Pak, bertukar pikiran juga dengan masyarakat, melibatkan tadi partisipasi masyarakat tuh penting supaya kita tahu problemnya gitu ya. Dan ini kan sejalan juga dengan Astacita Presiden Prabowo Pak. Salah satunya menggerakkan ekonomi dari desa. Mungkin kita tidak bicara investasi yang besar-besar skala nasional, tapi justru kita bangun nih dari desa, salah satunya dari BUMDes. Nah kalau Pak Sumardi sendiri melihatnya bagaimana? Ya, memang kita melihat masyarakat kita itu kan kita nggak usah ngajari yang terlalu berlebihan Mbak ya. Paling tidak yang deket-deket aja lah yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa dilakukan sama mereka. Kalau memang mereka bisa bikin ini, bisa membuat ini, ya sudah lakukan kan itu. Apalagi pada saat COVID dulu Mbak ya. Itu yang paling berdaya itu adalah UMKM. Ya. Betul. Semuanya pusing ya, terkait dengan bisnis besar itu pusing semua. Bagaimana mereka mengalami sesuatu yang nggak terduga, dan itu luar biasa yang dirasakan. Tapi yang paling berdaya itu adalah UMKM dan juga petani kan itu, masyarakat bawah. Ini paling tidak ini kan menjadi salah satu catatan bahwa memang ekonomi kerakyatan itu, ekonomi masyarakat bawah ini ternyata juga mempunyai keunikan dan juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau ini nggak kita dampingi, kita kelola dan kita berikan wadah yang baik, ini kan juga nanti ya sangat disayangkan nanti. Makanya dengan adanya BUMDes dan juga sampai diatur di dalam aturan tersendiri ya, Perpres, ini kan paling tidak dari pemerintah sendiri juga memberikan atensi yang luar biasa bagaimana ekonomi masyarakat bawah ini bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Betul. Ya kan? Menjadi penggerak ekonomi nasional dan juga potensi desa, kearifan lokalnya bagaimana. Ini paling tidak juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik terhadap masyarakat bawah. Gitu, Mbak. Ya, ini menarik sekali. Jadi membangkitkan dari bawah, dari desa, kearifan-kearifan lokal yang ada, termasuk juga salah satu programnya Koperasi Merah Putih itu juga ya, Pak Sumardi ya. Jadi selain BUMDes yang kemudian semakin digalakan, juga termasuk Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya. Pak Sumardi, terkait dengan BUMDes tadi, dengan berbagai permasalahan yang ada, tapi regulasinya pun juga sebetulnya kan sudah dibuat untuk bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya. Kalau Pak Sumardi sendiri dalam melakukan pengawasan selama ini, apakah memang ada catatan atau mungkin rekomendasi yang bisa dilakukan Pak untuk memperbaiki ini ya, apa namanya, entah itu mekanismenya atau apa supaya BUMDes kita itu semakin berkembang? Iya. Kita melihat perkembangan BUMDes kita ini memang masih belum semuanya bagus Pak ya, atau baik ya. Cuma hanya beberapa wilayah-wilayah tertentu aja yang sudah bisa menunjukkan kapasitas mereka ya. Pengelolaannya dengan penataan manajerialnya yang sudah cukup baik. Bahkan perkembangan mereka sudah bisa menghasilkan jutaan ya. Bahkan ada yang masyarakat desa itu sampai berani invest ya. Bagaimana mereka bisa menghasilkan dari penghasilan mereka, mata pencarian mereka sudah masuk di situ. Dari beberapa catatan itu, ya kita mencoba untuk membantu membangkitkan semangat mereka, motivasi mereka, agar nanti bagaimana pengelolaan BUMDes ini juga semakin baik, semakin berdaya dari cara mereka melakukan menata manajemennya, manajerialnya, ya. Mungkin nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita sudah melakukan beberapa kegiatan melibatkan mereka. Kita ingin bahwa dari apa yang kita lakukan, mengajak mereka untuk berpikir yang lebih baik lagi terkait dengan dunianya mereka,
ini nanti paling tidak juga bisa kebangkitan BUMDes ya, ini bisa menjadi semakin luar biasa ya, dan mereka juga bisa mengetahui potensi lokal di mereka ini kira-kira apa yang mereka miliki ya. Jadi tidak, memang ada yang latah ya bahwa oh ini wisata desa yang menjanjikan, jadi mereka akhirnya wisata desa semuanya, padahal tidak semua desa itu punya potensi itu ya. Makanya kemarin kita juga berpikir mengajak mereka untuk potensi desa kalian itu apa ya, nggak usah kalian itu mengikuti yang sudah berhasil, tapi bagaimana kalian itu amati, tiru dan modifikasi lah ya. Apapun itu bisnis, jadi tidak sekedar main-main, tidak sekedar coba-coba ya. Mungkin kalian harus bangga dulu terhadap potensi desa kalian itu apa. Ya sudah, kalian lakukan, kalian pelajari, dan tidak usah terlalu mulai dari nol dulu aja, tidak usah terlalu mulai dari yang wah ya, karena proses dari bawah itu sekalian untuk mengantisipasi terhadap kerugian yang lebih besar. Nah, kan itu dia. Termasuk juga Pak Sumardi ini kan backgroundnya lawyer ya Pak, pengacara ya. Mungkin in case misalnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan BUMDes kayak tadi misal yang di Desa Sekapu di Gresik itu ada kasus yang terkait dengan BUMDes juga. Mungkin bisa ini Pak, atau mungkin Bapak pernah melakukan ini advokasi terkait ini ya kasus-kasus tersebut, atau apa yang masyarakat perlu pahami supaya mereka ya bisa menjalankan manajerialnya dengan baik dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin sengaja ataupun tidak disengaja bahkan yang terjadi di BUMDes itu. Ya, pada saat saya sebelum aktif di DPRD Mbak ya, memang saya mempunyai beberapa lembaga hukum ya, di mana lembaga hukum itu kita mencoba kerjasama dengan beberapa desa-desa. Tujuannya kita juga kadang mereka juga minta advice terkait dengan masalah pengelolaan dana ya, bagaimana nanti supaya pengelolaan dana itu tidak sampai terjadinya sebuah awal tindak pidana kan itu. Makanya semua harus jelas dulu tujuan kalian, bisnisnya bagaimana, penataan secara struktur organisasinya, terkait dengan aturannya, dan juga memilih pengurus yang dilibatkan di situ. Kira-kira kalian juga harus mempunyai standarisasi supaya nanti ke depan bisa sesuai dengan tujuan BUMDes itu kan itu, supaya nanti proses yang dimulai sampai proses yang diharapkan ini memang paling nggak pergerakannya itu ada ya, walaupun tidak langsung besar, tapi proses itu ada. Jadi makanya kadang kita juga kumpulkan mereka untuk bisa ngobrol terkait dengan jangan sampai nanti penyalahgunaan wewenang terutama ya, karena penyalahgunaan wewenang itu nanti juga dampaknya pasti akan ada pasal yang dilanggar, dampaknya nanti pasti ada proses hukum yang terjadi apabila mereka tidak bisa menyelesaikan di internal. Makanya ini harus hati-hati kalian. Makanya sebelum BUMDes itu kalian dirikan, itu harus dilakukan ya, jangan sampai nanti euforia, BUMDes ini nanti melihat yang sudah sukses, akhirnya kalian lupa bahwa proses ini harus dimulai dari beberapa aturan main. Itu Mbak Sirka. Nah itu penting juga ya dipahami oleh masyarakat. Terkait dengan pendampingan Pak Sumardi, tadi kan Bapak juga menyebutkan bahwa program-program itu didampingi entah kerjasama dengan perguruan tinggi atau lain sebagainya gitu ya. Sampai hari ini bagaimana Pak? Pendampingan itu dilakukan? Apa di desa-desa itu sudah banyak dilakukankah atau seperti apa pengawasan yang dilakukan Komisi A? Kita lakukan beberapa koordinasi dengan teman-teman yang dengan BUMDes yang ada di Dapil Mbak. Komunikasi secara intensif ya, kadang kita juga berkunjung ke mereka, ke tempat mereka, bahwa pengawasan itu kan juga penting, terutama dari pemerintahan desa ini juga harus menjadi salah satu pengawas di tingkat pertama. Keterlibatan mereka dan juga positioning mereka ini juga harus betul-betul selain menjadi pengawas ini kan juga harus menjadi pembina ya, supaya nanti
tujuan dari BUMDes didirikan ini memang asas manfaatnya ya bisa dinikmati dan juga bisa menghasilkan terhadap tujuan yang ingin dicapai kan itu. Jadi makanya kita sebagai anggota DPRD sering membangun komunikasi dengan teman-teman yang ada di Dapil terutama ya, di Dapil saya ya, terkait dengan usaha yang dirintis dari BUMDes itu sendiri. Bagaimana mereka juga membuat aturan main yang jelas ya, pengawasannya harus jelas, dan juga secara keterlibatan dengan semua pihak, ini transparansinya juga harus jelas kan itu. Karena BUMDes ini kita dirikan, kita buat ini kembali kepada dari masyarakat untuk masyarakat juga kan itu. Itu Mbak Sirka. Oke, luar biasa. Pak Sumardi ini kan dulu lawyer, kemudian sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Komisi A, dan sejalan juga dengan background Bapak di hukum gitu. Apa Pak yang kemudian membuat Bapak dari seorang pengacara kemudian menjadi seorang politisi? Apakah ada tekad misalnya memperbaiki sistem hukum atau apa yang kemudian memicu pada akhirnya dari lawyer sekarang jadi politisi? Ya mungkin karena sudah pada proses pengabdian mungkin sekarang Mbak Silka ya. Kemarin sebelum kita jadi pengacara, saya juga aktif di beberapa organisasi kan itu ya. Jadi sudah seperti sudah proses itu sepertinya kita kalau nggak ada tantangan yang lebih kan kurang menikmati Mbak Silka ya. Makanya kemarin di luar dari pikiran saya terkait dengan cita-cita menjadi dewan ini memang sebelumnya belum pernah terpikirkan ya. Tapi karena kemarin kita aktif di beberapa organisasi dan juga masuk ke partai, akhirnya mendapatkan kepercayaan dari pimpinan untuk maju sebagai salah satu calon anggota dewan pada pileg kemarin. Maka ini akhirnya saya berpikir maka ini harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apapun perintah pimpinan ini menurut saya juga sesuatu yang tidak mudah kita mendapatkan kesempatan dan kepercayaan dari pimpinan. Makanya kemarin kita coba laksanakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan akhirnya saya mendapatkan nama sebagai anggota dewan. Makanya ini saya kembalikan ya kepercayaan mereka kepada saya kembalikan kepada mereka. Bagaimana apa yang bisa saya lakukan untuk mereka kan. Betul. Itu Mbak Silka. Dan dampaknya juga lebih besar lagi karena dalam bentuk kebijakan Pak Iya, Mbak Silka. yang dihasilkan. Tapi kalau sebelumnya dulu ketika jadi lawyer apa Pak? Pendampingan atau kasus-kasus yang sering ditangani untuk masyarakat ya? Macam-macam sih Mbak Silka. Ada pendampingan perusahaan, ada perkara-perkara di masyarakat itu terkait dengan ada korupsi juga yang pernah kita tangani. Terus persoalan-persoalan dengan beberapa masyarakat bawah ya terkait dengan pembinaan dari masyarakat pemerintahan desa itu kita lakukan melalui lembaga bantuan hukum saya. Kan saya juga punya lembaga hukum yang saya dirikan, memang saya khususkan untuk membantu masyarakat miskin. Gratis itu Mbak Silka. Gratis ya. Makanya dari situ tuh ya memang ini sudah menjadi takdir ya dari Yang Maha Kuasa ya. Akhirnya itu masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya untuk ya diberikan amanah di sini Mbak Silka. Mungkin karena sudah banyak yang terbantu oleh Pak Sumardi juga yang pada akhirnya kepercayaan itu diberikan, dan dengan skala yang lebih besar lagi gitu diharapkan Pak Sumardi bisa membawa dampak yang lebih melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Luar biasa. Jadi sudah berapa tahun ini Pak berkecimpung di dunia politik? Kalau di dunia politik memang ini saya baru periode pertama Mbak Silka. Periode pertama. Cuma periode kemarin memang masih belum diberikan kepercayaan sama Allah Subhanahu Wa Taala dan masyarakat mungkin ya belum maksimal. Karena memang pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan kemarin harus saya tuntaskan dulu mungkin ya. Jadi akhirnya baru sekarang mendapatkan kesempatan itu, mendapatkan kepercayaan itu dari masyarakat. Ya alhamdulillah, makanya ini sesuatu yang tidak bisa dianggap saya sepelekan. Makanya saya harus bisa melaksanakan tugas-tugas saya dengan baik, dan ini tidak sekedar mendapatkan kehormatan saja atau mendapatkan kehidupan bahwa dewan itu wah semua ya, tapi
saya nikmati bahwa sebagai dewan itu juga atau sebagai anggota DPRD ini tanggung jawabnya terutama ke masyarakat. Ya, saya harus memberikan pelayanan lebih baik kepada mereka. Itu yang dalam pikiran saya itu seperti itu, Mbak Silka. Menjadi representasi masyarakat di dapil Pak Sumardi sendiri. Pak, terakhir mungkin pesan atau harapan untuk bumdes-bumdes kita di Jawa Timur khususnya, termasuk juga di dapil Pak Sumardi untuk supaya ke depan bisa lebih optimal lagi dan juga lebih berkembang lagi. Ya, saya berharap paling tidak teman-teman bumdes dalam pengelolaannya nanti juga yang penting fokus ya, fokus terhadap tujuan. Jangan lupa nanti bahwa bumdes ini tidak bisa dibuat main-main. Apapun ini menjadi tanggung jawab bersama. Makanya libatkan semua potensi yang ada agar nanti paling tidak tujuan dari dibentuknya BUMDes ini betul-betul menghasilkan sesuatu yang luar biasa, baik dan juga amanah ini kan juga dari masyarakat dan kita tunjukkan bahwa ternyata karya dari mereka ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah desa mereka. Oke, terima kasih banyak Pak Sumardi, SHMH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur sudah hadir di sini, memberikan banyak insight untuk masyarakat juga terkait dengan BUMDes dan lain sebagainya. Dan untuk Anda, dulur-dulur Jawa Timur, semoga perbincangan kita tadi bisa memberikan manfaat ya. Saya Silka Suarizona pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.